bagaimana Islam itu memperlakukan budak. Berikut ini catatan-catatan yang sangat penting berkaitan dengan budak. Demi Allah, pertama kali saya dengarkan penjelasan ini, hilanglah di kepala saya tentang syubhat-syubhat yang banyak dilontarkan oleh orang-orang liberal yang mengatakan Islam itu kejam. Buktinya di dalam Islam ada hukum budak. Lama saya mendengarkan ini dan tidak pernah dapatkan jawabannya. Sampai suatu hari Allah berikan nikmat, saya duduk di kajiannya Syekh Syasri waktu dulu tinggal di kota Riyadh. Di bagian akhir kitab Manarus Sabil yang kita baca, Syekh jelaskan tentang bagaimana Islam itu memperlakukan budak. Sambil menulis, hilanglah di kepala saya satu persatu syubhat tentang budak. Maka saya kira ini adalah poin-poin yang sangat penting. Karena mungkin saja bisa jadi kita bertemu suatu hari dengan orang yang benci dengan Islam. Antum duduk di pesawat, antum duduk di kereta, ngobrol sama orang, dia bilang, sampean itu Islam ya? Iya Pak, saya Islam juga. Tapi kalau saya itu Islam yang moderat. Kalau saya itu Islam yang tidak mengakui budak. Kalau Islam yang kayak sampean ini yang bejenggot-bejenggot ini kan yang boleh budakin orang itu kan. Kalau kita tidak ngerti jawabannya, di kepala kita itu bisa masuk. Islam ini kejam, manusia aja diperbudak. Berikut ini catatannya. Satu, Islam sudah hadir saat perbudakan sudah ada di seluruh dunia. Bahkan di tempat lain lebih kejam. Sebagaimana yang mungkin kita bisa baca di sejarah-sejarah Amerika. Bahkan kalau dulu teman-teman misalnya masih suka nonton film, ada film-film yang berkenaan dengan perbudakan yang dilakukan di benua Eropa, di Amerika. Perbudakan yang mereka jalani di masa lalu itu jauh lebih kejam. Adapun Islam nanti ada sisi-sisi kebaikan yang membuat kita terkagum-kagum terhadap Islam ini. Dua, budak yang ada di dalam Islam itu didapatkan dengan jalur peperangan, bukan penindasan. Budak yang diakui di dalam Islam atau yang dihukumi di dalam Islam itu adalah yang didapatkan dengan jalur peperangan, bukan penindasan. Jadi kalau seandainya terjadi peperangan antara negeri muslim lawan negeri kafir, kemudian mereka bertempur, lalu kemudian sebagian dari orang-orang kafir itu ditawan, maka kemudian mereka dijadikan sebagai budak di negeri Islam. Tapi jalur peperangan, bukan penindasan. Tidak sebagaimana yang terjadi pada sebagian orang-orang kafir di masa lalu, yang dilakukan adalah penindasan. Orang dijual belikan, orang merdeka tiba-tiba dicomot, langsung dijadikan budak. Di dalam Islam itu ketemu dalam medan perang dulu, baru kemudian dia kalah, orang-orang kafirnya diambil, dijadikan budak. Bukan ngambil anak tetangga, bukan juga istri tetangga diambil lalu kemudian dijadikan budak, dijual. Tidak seperti orang-orang kafir. Ketiga, Islam itu baik kepada budak. Buktinya satu. Jadi nanti kalau teman-teman betul-betul nih ketemu ya dengan orang liberal di pesawat misalnya. Kalau saya itu moderat mas. Nggak ya. Kalau guru-guru saya itu yang liberal-liberal. Dia dengan bangganya mungkin bilang gitu. Kalau Islam yang asli itu kan kejam kan. Masa orang diperbudak. Kita bisa bilang, Pak boleh saya jawab Anda? Silakan. Tapi beri saya kesempatan ngomong. Jangan dipotong. Silakan. Satu. Budak di dalam Islam itu ketemunya di mana tadi? Peperangan, bukan penindasan. Yang kedua, bukan hanya Islam yang mengakui adanya perbudakan. Negara-negara yang lain bahkan di masa lalu itu juga banyak perbudakan. Bahkan di sana kejam, kalau di kita ada kebaikan. Tiga, Islam itu baik kepada budak. Buktinya, satu, bukakan dia surat An-Nisa ayat 36. Surat An-Nisa ayat 36. Apa yang Allah bilang? Allah katakan di surat An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Kata Allah, sembahlah Allah dan jangan kalian sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Selanjutnya, wabidzil qurba wal yatama wal masakini wajarizil qurba wajaril junubi wasahibi bil jambi wa bani sabil. Kemudian Allah katakan berbuat baik kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan wa ma malakat aimanukum, dan berbuat baiklah kepada budak yang kalian punya. Jadi Islam itu baik. Buktinya satu, ini perintah Allah di surat An-Nisa ayat 36. Diharamkan dan berdosa kalau kita misalnya di dalam Islam punya budak, ketemu di peperangan, di rumah lalu kemudian misalnya gak dikasih makan. Tidak sebagaimana budak-budak yang bapak ini suka lihat di negara-negara kafir yang bapak puja-puja itu. Bukti kedua, memerdekakan budak termasuk ibadah. Di dalam Islam kalau kita punya budak maka termasuk ibadah, kita merdekakan budak. Kalau di negeri kafir, kalau di Eropa Islam versinya bapak yang liberal-liberal, apakah mereka mengajarkannya? Jadi kalau di dalam Islam memerdekakan budak termasuk ibadah. Tiga, bayar kafarat bisa dengan memerdekakan budak. Kadang kita bayar kafarat dengan memerdekakan budak. Bahkan kalau ada suami istri berjima di siang hari bulan Ramadan saat mereka sedang berpuasa, maka kan mereka berdosa, maka mereka harus bertaubat. Puasa hari itu yang batal harus diganti dan mereka harus bayar kafarat. Apa kafarat nomor satu? Bukan puasa. Kafarat nomor satu bukan sedekah. Apa kafarat nomor satu? Memerdekakan budak. Bagi orang yang punya nazar dan nazarnya tidak jadi ditunaikan, bagaimana cara dia membayar nazarnya? Kafarat nazar ini dengan memerdekakan budak. Bukti yang keempat, sebagian ibadah pahalanya seperti memerdekakan budak. Contohnya zikir pagi itu ada sebagian bacaannya yang seperti memerdekakan budak. Yang kelima ini yang membuat saya Masya Allah ya, saya baru paham waktu dengar ini dari Syekh Syasri.
Perhatikan teman-teman, gak usah ditulis dulu. Perhatikan nanti nulis sendiri. Kalau ada seorang muslim, dia punya 10 budak misalnya, 5 cewek, 5 cowok. Lalu dia lupa ngomong misalnya, karena hari ini hari saya lagi bahagia, saya merdekakan budak saya. Lupa dia ngomong, tersendat 1 jam, kemudian baru dia berpikir, yang cewek aja, dimerdekakan semua. Nggak boleh yang cewek aja. Paham maksudnya? Saya ulang sekali lagi ya. Contoh, ada seorang tuan, seorang muslim, dia punya 10 budak. 10-10-nya dapat di medan perang misalnya. Dia punya 5 cewek, 5 cowok. Lalu kemudian misalnya dia lagi seneng, dia ngomong, insya Allah karena aku lagi senang, aku merdekakan budakku. Tiba-tiba misalnya dipanggil makan, makan yuk. 1 jam makan selesai, baru dia mikir, tadi aku ngomong apa ya? Kamu bilang kamu merdekakan budakmu, soalnya kamu lagi senang. Aku baru kepikir, yang cewek aja. Maka di dalam Islam harus merdeka semuanya. Karena di dalam Islam kalau memang ada takyid, ada budak yang mana, misalnya yang cewek kah, atau yang berkulit hitam saja kah, atau yang berkulit putih saja kah, lalu dia lupa untuk mentakyid ini, dia tidak diucapkannya, maka dimerdekakan semuanya. Demikian kata Syekh Syadzili. Saking Islam ini menghendaki tidak diperbudak. Saking Islam ini menghendaki yang budak-budak itu kalau bisa masuk Islam. Bukti yang ke berapa? Bukti yang ke-6. Salah satu penerima zakat adalah budak yang mau merdekakan dirinya. Salah satu dari orang yang berhak menerima zakat adalah riqab. Siapa mereka? Yaitu orang yang ingin memerdekakan dirinya karena mereka masih dalam budak, masih dalam status budak. Kita biayai dengan zakat supaya bisa merdeka. Bukti ke-7, contoh langsung dari para sahabat Nabi. Bagaimana mereka kadang lebih mendahulukan tawanan-tawanan perang untuk diberikan, misalnya diberikan roti, alih-alih dikasih kurma. Kurma dia yang makan, roti enak dikasihnya ke tawanan perang. Sehingga kemudian tawanan perang kemudian akhirnya berkata, Masya Allah Islam ini baik sekali kepada kita. Akhirnya mereka pun sebagian dari tawanan-tawanan perang ini berbondong-bondong masuk Islam karena melihat kebaikan kaum muslimin kepada budak.